Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Embaran Bacerita. Pada kali ini kami memulai kembali podcast Embaran Bacerita karena sudah 3 bulan yang lalu kita sempat vakum disebabkan karena ada kesiapan berbagai pembangunan studio, dan alhamdulillah di kali ini kita mulai kembali membuat podcast Embaran Bacerita. Oke, Sobat Embaran Media di mana saja Anda berada, pada podcast Embaran Bacerita kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang juga merupakan pemuda fak-fak yang mempunyai karir juga di berbagai bidang, yaitu di aktivis dan juga menulis buku. Mari kita sapa Bung Ismail Waripang. Apa kabar, Bung? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, jadi Bung Ismail ini yang kita kenal juga sebagai aktivis dan juga pernah menulis buku. Ya, mungkin nanti Bung Ismail bisa memperkenalkan diri sebagai salah satu anak fak-fak juga, asli fak-fak yang sempat menjadi aktivis dan juga penulis. Coba Bung Ismail bisa menjelaskan. Baik, terima kasih Sobat Embaran Bercerita. Pada kesempatan ini saya memperkenalkan diri, saya Ismail Uripan. Saya berasal dari Kampung Kinam, Distrik Kokas, Kabupaten Fakfak. Awal mula saya terjun ke dunia aktivis dan menulis ini pada tahun 2016 ya. Oh, 2016. Setelah saya tamat sekolah SMA, saya hijrah ke Jayapura. Dan itu awal mula perjalanan karir saya di sana. Ya, kalau bicara terkait aktivis ini berarti pasti berhimpun atau masuk ke salah satu organisasi ya. Itu kalau Bung di Jayapura masuk di organisasi apa? Saya di Jayapura terlibat di organisasi ekstra kampus, yang dimana organisasi itu adalah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Komisariat Kabupaten Jayapura. Kami. Iya, kami. Komisariat Kabupaten Jayapura. Kabupaten Jayapura. Wow, luar biasa. Kalau bicara terkait aktivis, berarti kan berbagai orang pasti berpikir itu aktivis ini ya tukang demo dan sebagainya ya. Mungkin apakah pernah atau tidak melakukan aksi demonstrasi menyuarakan aspirasi-aspirasi masyarakat begitu di Jayapura? Kalau semasa kuliah masih terlibat di aktivis, itu kita sering melakukan aksi-aksi demos ya, dan itu merupakan kebiasaan suatu aktivis, seorang aktivis begitu. Jadi untuk melakukan itu kita perlu ada kajian-kajian teknis untuk bisa melihat suatu masalah di kondisi bangsa saat ini. Gitu. Terus kemarin kalau kuliahnya di mana, Bang? Bung? Saya kuliah di Universitas Yapis Papua. Yapis Papua. Ya. Fakultas? Fakultas Fisik ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Wow, itu fakultas yang memang dinilai untuk demonstrasi cuma aksi demo saja. Oh, luar biasa. Sobat Embaran Media di mana saja Anda berada, Ismail Waripang ini juga merupakan teman kecil saya yang memang kita mulai dari SD sampai SMP ya, SMP kita bermain bola ya. Iya. Pada saat itu ya kita main bola tuh pada saat pulang sekolah kita main bola, terus sudah baku ajak sekalian langsung main bola lah. Kompleks itu di Imam Bonjol itu kompleksnya ya Bang Mamat Al-Katiri juga. Iya. Bang Mamat Al-Katiri. Jadi kompleks Imam Bonjol ini sebetulnya melahirkan berbagai macam ya tokoh ya. Kalau Bang Mamat di komedian, terus Ismail Waripang juga di aktivis, terus penulis, dan juga saya juga di jurnalistik. Oke, Bung, mungkin bisa menjelaskan ini. Saya juga mendapat informasi ya, sebelum saya mengundang Bung ke sini, saya juga menggali informasi terkait narasumber. Nah ini Bung ini kan terkenal juga sebagai penulis buku. Nah, pernah juga Embaran Media merilis buku Jejak 98. Nah mungkin Bung bisa menjelaskan terkait penulisan buku itu. Kenapa sampai diangkat topik menjadi Jejak 98 begitu? Karena di 98 ini kan ya banyak tragedi-tragedi yang terjadi di bangsa kita ya, di Indonesia. Ya, mungkin Bung bisa menjelaskan. Jadi kenapa buku ini berjudul Jejak 98? Karena di tahun 98 itu ketika gejolak di Jakarta pada saat itu,
eh, tahun yang sama juga saya lahir di bulan Juni tanggal 9-nya. Dan kenapa saya termotivasi untuk membuat buku Jejak 98 ini karena saya mengangkat isu-isu tentang bagaimana orang Baham itu hidup. Orang suku Baham hidup dari yang dulunya pakai perahu kajang sampai ada yang hidup di hutan. Contohnya seperti tokoh Supermi yang saya ceritakan dalam buku ini. Itu menjadi kisah nyata yang biasanya saya angkat dalam buku. Toko Supermi ya? Ya. Wih, menarik. Ini maksudnya toko Supermi ini toko yang jual Supermi atau apa begitu? Toko seorang toko, ya memang Supermi atau bagaimana? Ya, Supermi ini bukan Indomie goreng. Oh, begitu ya. Tapi Supermi ini adalah dulu kan untuk seseorang, sebuah toko yang diceritakan dalam buku ini. Ini menjadi kisah nyata di kampung halaman saya, di Kampung Kinam. Kinam ya? Iya, Berarti distrik Kokas. distrik Kokas. Jadi di Kampung Kinam ini dulu ada suatu peristiwa atau kejadian kisah dari seorang Supermi ini yang hidup bertahun-tahun di hutan. Dan dia tidak pernah bersosialisasi dengan masyarakat. Dia hidup sebatang kara di hutan bersama istri dan 2 orang anaknya. Dan saya terinspirasi untuk menulis kisahnya itu. Kalau begini Bung, kalau terkait penulisan buku ini kan pasti banyak orang kalau menulis ini kan, apalagi kita ya sebagai kalangan anak muda ini, kalau menulis pasti waduh ribet, susah dan sebagainya. Iya. Apakah ada satu teknik atau satu tips ya, tips untuk menulis buku sampai selesai begitu? Baik ya, kalau tips ya, tips itu kita kalau menulis harus satu paket dengan membaca. Jadi Wah, ya. ketika kita mau menulis harus membaca, harus sering-sering membaca. Karena kedua itu satu paket ya. Dan menulis ini harus dilatih terus. Siapapun bisa menulis. Asal yang penting kita latih terus ulang-ulang. Ya, Menulis betul, apa betul. saja, mau puisi atau novel. Berita juga ya. Berita juga. Opini-opini. Opini-opini silakan. Luar biasa, luar biasa. Baik, Bung, di dalam buku Jejak 98 ya, Ya. Jejak 98 tadi juga sudah disampaikan bahwa ada salah satu seorang tokoh Supermi ya, Ya. yang memang berlambut gimbal ya, Gimbal. Nah, apakah ada di dalam isi buku Jejak 98 itu, apakah ada yang menarik lagi selain dari tokoh itu? Baik, ya, di buku Jejak 98 ini saya bukan hanya angkat tokoh Supermi saja ya. Di antaranya adalah sebuah kehidupan di zaman itu, di tahun 990-an. Itu ada salah satu kisah di mana orang-orang melakukan barter, perdagangan barter. Ya. Ada yang memanggil angin misalnya. Ada sebuah mistis yang diangkat dalam buku ini. Barter ini kayak di Mambuni-Buni ya? Ya, Pasar Mambuni-Buni ya? Pasar Mambuni-Buni. Terus kayak macam kita bawa sagu dari Kokas menuju ke Sorong Selatan. Di sana kita ditukar dengan sagu ditukar dengan kayak macam garam begitu. Oh, gitu ya? Kalau dari Kokas bawa garam, berarti ke sana mereka kasih sagu begitu. Oh, jadi kayak bawa garam, mereka kasih sagu. Sagu, ya. Kita bawa sagu, mereka kasih garam. Jadi di barter begitu di sana. Tapi kalau di pasar Mambuni-Muni masih ya untuk ya. barter ya. Luar biasa, luar biasa. Jadi Fak-Fak ini sebetulnya banyak tempat-tempat wisata sebetulnya. Banyak tempat wisata, sejarah juga banyak. Ya mungkin bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Fak-Fak, banyak wisata ya di daerah Kokas juga banyak ya. Iya, banyak. Sampai saat ini juga masih dilakukan di salah satu pasar Mambuni-Buni itu masih dilakukan transaksi barter ya, Iya, barter. transaksi barter. Luar biasa. Di dalam terus Bung, di dalam buku Jejak 98 ini saya ini kan pertama sudah ya baru sedikit lah membaca buku Jejak 98. Awalnya kan saya berpikir bahwa buku Jejak 98 ini kan menceritakan terkait mungkin awal-awal saya belum baca ya, menceritakan terkait dengan tragedi-tragedi 98 yang ada di Fak-Fak atau di Papua. Ternyata kan di dalam ada isi terkait Baham dan sebagainya ya. Iya. Ya mungkin di dalam buku itu apakah ada satu sejarah unik ya, sejarah yang mungkin diceritakan dalam itu. Karena saya juga belum ya sampai tuntas ya. Kalau bicara sampai tuntas untuk baca buku itu. Iya, iya. Mungkin bisa dijelaskan.
Jadi buku ini saya angkat itu terinspirasi dari bagaimana orang-orang zaman itu hidup ya, di zaman yang tidak ada listrik, tidak ada internet, mereka hidup tradisional waktu itu pada saat itu. Jadi dari hal-hal tradisional itulah saya terinspirasi untuk menulis buku Jejak 98 ini. Kalau menulis buku ini kan pasti ada support ya, support. Apakah ada support dari pihak misalnya stakeholder lain atau pihak satu, pihak dua? Apakah ini memang independen atau memang dari perjuangan Bung sendiri untuk sampai bisa terbitkan buku ini? Kalau mau bilang support sih, kalau support memang kalau dari keluarga dekat ya, kayak bapak, mama atau om Pasti. itu mereka pasti Secara mendukung. emosional. Ya. Kalau untuk pembuatan buku saya sendiri independen menulis. Benar ya? Iya. Berarti hasil karya penulis langsung sendiri, Sendiri, Bung ya. Ismail Wuripang. Iya. Luar biasa, keren. Baik Bung, kembali lagi. Tadi saya mendengar bahwa Bung menjelaskan ada tokoh Supermi dalam buku Jejak 98. 98. Nah, apakah apa yang membuat sampai Bung menulis buku di Jejak 98 itu mengangkat satu tokoh Supermi itu? Maksudnya kayak apakah tidak tokoh yang lain, tapi kenapa kok harus ambil tokoh Supermi begitu? Jadi Supermi ini adalah salah satu prolog atau cerita dalam buku Jejak 98 ini. Jadi buku ini mengangkatkan kisah bukan secara imajinasi atau khayalan saja, Ya. tetapi ini sebuah kisah nyata, seseorang yang hidup bertahun-tahun di hutan, bukanlah dongeng seperti Tarsan, tapi Ini nyata memang ya? nyata memang. Jadi memang saya terinspirasi untuk angkat ini, mendengar cerita juga dari mama, nenek di kampung, Orang tua-tua. orang tua mereka cerita tentang Supermi ini. Jadi dia hidup bertahun-tahun di hutan, dan pada saat saya lahir dia muncul di kampung itu. Oh, dia sempat ke kampung, Dia kampung sempat ke Kinam ya? Kampung Kinam. Oh, luar biasa. Berarti Jadi, ini memang Iya, pada saat saya lahir tahun 1998 itu Supermi ini muncul. Nah, makanya saya menulis tentang Jejak 98 itu. Jejak 98. Satu toko itu toko Supermi. Supermi itu. Wah, luar biasa berarti. Nah, kembali lagi di terkait aktivis ya. Tadi kalau kita sudah bahas berbagai macam buku Jejak 98, kita kembali ke aktivis. Nah, ini saya ingin tahu, Bung kan tadi menyampaikan bahwa berkecimpung di organisasi ekstra kampus, yaitu Kesatuan Aksi Mahasiswa ya, kami, Muslim mahasiswa kami ya. Nah, apakah ada organisasi lain lagi selain kami yang mungkin di Jayapura Bung masuk bergabung begitu? Oke, jadi perjalanan awal karir saya tadi sudah saya sampaikan ya, di tahun 2016 itu, 2018 saya gabung kami, dan setelah itu saya beberapa kali terlibat di organisasi lain seperti relawan POT, Pekan Olahraga Nasional Papua, dan salah satu yang pada saat itu saya buat adalah pengusaha muda Sentani ya. Itu adalah pelopor awal bersama teman-teman saya di sana. Kita membuat suatu forum di mana forum itu merangkul UMKM di Kabupaten Jayapura pada saat itu. Berarti lebih ke usaha ya, pengusaha ya. Pengusaha, ya. Luar biasa. Itu perintisnya memang Bung sendiri? Itu Pendirinya saya dengan ada salah satu teman perempuan, kita membuat forum itu dan merangkul beberapa orang. Oh, berarti awalnya itu forum? Iya. Dan terbentuk jadi kita satu diskusi ya? habis itu kita bentuk suatu. Berarti itu kayak kafe-kafean gitu? Iya. Kayak kafe-kafe ya? Kita nongkrong biasa, kita bentuk langsung itu. Sampai sekarang masih jalan? Sampai sekarang masih jalan. Ah, kalau itu di Jayapura ya? Iya. Nah, kalau ini kan sudah kembali ke Fakfak ini. Terus Bung juga sebagai anak Fakfak ya, anak Fakfak, asli Fakfak ya. Asli Fakfak. Apakah punya inisiatif untuk membuat suatu forum itu di Fakfak atau apakah cuma di Jayapura begitu? Saya melihat bahwa di Fakfak ini ada banyak anak-anak muda yang sudah berkecimpung ya di dunia usaha. Saya melihat salah satunya Bung siapa itu yang buat parfum Palanya. Bung Mahdi. Mahdi ya. Mahdi Masyar. Mahdi Masyar itu luar biasa, salah satu tokoh, dan itu sudah bergerak di dunia bisnis itu. Dan saya lihat bahwa Fakfak harus ada perubahan-perubahan yang lain. Salah satu contohnya adalah literasi.
Jadi saya lebih fokus kembali ke fak-fak adalah membangun literasi. Oh, tidak membangun ke Iya. usaha, tapi Kalau fokus ke ya literasi. literasi. Kenapa itu harus membangun fokus ke literasi itu? Ya karena saya melihat bahwa fak-fak kita anak-anak muda terutama kita kurang fokus ke literasi. Kita lebih fokus ke politik, ke Ya, 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 bisnis. betul, betul. Jadi ke dunia literasi itu masih agak kurang gitu. Jadi saya lebih fokusnya ke literasi. Tapi kan begini, Bung. Kalau literasi, toh, terus bicara soal, ya ini pasti membaca ya, Iya, membaca, terus menulis. Menulis. Nah, hanya saat ini kan sesuai dengan perkembangan zaman. Ini teknologi ya. Teknologi. Kita bisa saja buka di Google ya, di Google cari ini. Tapi lebih kebanyakan sekarang saya melihat anak-anak muda ya, terutama mulai dari anak-anak sekolah itu lebih banyak buka memanfaatkan HP itu untuk bermain game dan sebagainya. Apakah ini kan menjadi tantangan juga? Kalau Bung memang fokus ke literasi. Ya. Nah, tapi ini menjadi tantangan. Apakah ada strategi-strategi mungkin dari Bung untuk lebih fokus ke literasi ke dunia kayak anak-anak pemuda saat ini? Apakah supaya mereka lebih kayak ayo membaca, ayo membaca, ayo menulis. Itu bagaimana begitu? Saya melihat bahwa tidak salah ya anak-anak muda kalau terjun ke dunia game. Itu mereka punya karya sendiri, punya bakat sendiri di situ. Itu tidak jadi masalah. Jadi yang menjadi perlu kita lakukan itu adalah sebuah kreativitas. Jadi membaca itu bukan saja hanya di ruangan, tetapi kita bisa buat di pinggir-pinggir pantai, buat forum-forum diskusi di sana, bedah buku di sana. Jadi ada kita dengan posisi membaca sambil refreshing. Jadi bukan hanya di tempat saja. Ya, ya, ya. Jadi ada buat suatu forum yang bisa membuat bedah buku begitu. Jadi contohnya saya membaca, saya bisa bedahkan buku kepada teman-teman. Jadi teman-teman hanya datang mendengar, melihat dan mengamati, lalu memberikan pertanyaan begitu. Dan seperti minggu-minggu berikutnya kita bedah satu buku lagi begitu. Oh, ini akan nanti mau dilakukan rencananya akan mau dilakukan seperti berarti ini. Sudah balik ke Fak-Fak dari kapan ini? Saya tahun 2021 balik ke Fak-Fak. Sempat kerja? Saya sempat kerja di salah satu perusahaan di Bintuni, dan 1 tahun saya kembali ke Fak-Fak lagi. 1 tahun kembali ke Fak-Fak. Berarti ini sekarang sudah fokus ya, untuk menerapkan ilmu-ilmu literasi, menulis ya, luar biasa. Oke Bung, jadi kembali lagi. Kalau bicara terkait literasi, berarti kan bicara terkait menulis, terus membaca ya. Membaca. Nah, Bung juga sempat merintis satu buku ya. Ini baru satu buku ya? Satu buku. Nah, mungkin bisa berikan motivasi ke teman-teman supaya cara menulis buku, menulis dan menghasilkan satu buku itu seperti apa? Baik, untuk kita menulis ini yang pertama harus kita rajin-rajin membaca, terus rajin-rajin menulis. Jadi membaca menulis itu yang terpenting. Dan saya melihat bahwa teman-teman muda di Kabupaten Fak-Fak harus bisa peka terhadap literasi ini. Karena kita melihat bahwa akhir-akhir ini kita menjadi peringkat kedua. Indonesia menjadi peringkat kedua dari terbawah dari 62 negara. Bukan teratas ya, tapi terbawah. Jadi begitu. Jadi dari antara mungkin 1.000 orang, kita mungkin hanya 1 orang yang punya minat membaca. Nah ini yang menjadi PR untuk kita. Ini tantangan juga untuk kita pemuda saat ini. Kalau bicara Indonesia berarti masuk ke Fak-Fak ini menjadi tantangan. Iya, menjadi tantangan. Tadi kan Bung kan punya planning program ya, akan membuat beda buku di Fak-Fak. Nah ini apakah nanti dijalankan lebih fokus ke kampung halaman di Kinam atau di Kinam Kokas atau mungkin di dalam kota Fak-Fak? Saya lebih fokus ke pemuda. Pemuda itu berarti di kota Fak-Fak ya, di wilayah yang saya tinggal. Mau di Kinam, di Kokas atau di Fak-Fak, saya akan buat suatu forum yang bisa merangkul pemuda untuk bisa peka terhadap literasi gitu. Nah ini bagus Bung, harus buat satu komunitas. Iya. Biar ya saya juga bisa gabung dalam bisa cara menulis. Iya. Mungkin saya juga dengan sedikit cara menulis berita ya, mungkin kita bisa kolaborasi lah. Bisa saling sharing. Saling sharing ini di klub. Ya menulis berita kan juga sama kayak sedikit-sedikit menulis buku lah. Tapi jangan menulis berita yang miring, itu bahaya. Itu bahaya sekali nanti menimbulkan banyak persepsi lain-lain yang tidak diduga. Nah, baik Bung, tadi kan kita sudah
bercerita panjang ya, terkait mulai dari aktivis sampai dengan menulis buku, toh, menulis buku. Nah, terus Bung juga kan tadi sampaikan dari perkenalan awal tadi sampaikan bahwa keluar dari Fakfak itu tahun 2016. 2016. Nah, kembali ke Fakfak 2021. Nah, pada saat kembali ke Fakfak, bicara Fakfak ini, Fakfak berarti kan ini kampung halaman juga. Kampung halaman. Nah, Ya. apakah Bung mengamati Fakfak ini sudah jauh lebih baik atau baik-baik saja begitu? Saya melihat Fakfak bahwa saat ini baik-baik saja. Baik-baik saja. Iya. Maksudnya makna baik-baik saja ini kan baik-baik lah. Iya, baik-baik. Itu bagaimana? Itu ada. Kan beda kalau saya baik-baik saja memahaminya lain, Bung memahaminya lain. Iya, iya. Mungkin bisa menjelaskan. Jadi baik-baik saja ini pembangunannya baik-baik saja, dia punya struktur masyarakatnya masih memegang teguh filosofi satu tungku tiga batu. Itu merupakan suatu filosofis yang harusnya kita pegang teguh ya. Betul. Dan itu menjadi suatu keunikan untuk bagi masyarakat Fakfak sendiri. Itu semboyan juga. Semboyan juga, ya. Itu yang mempererat kita ya. Hidup beragama. Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan menjadi satu. Saling toleransi. Ya. Selain itu apa lagi Bung? Maksudnya ini kan terkait tadi kan Bung sudah sampaikan bahwa pembangunan Fakfak ini baik-baik saja. Ya. Nah, apakah ada yang lain? Tadi kan sudah menyampaikan bahwa melihat dengan masih memegang teguh satu tunggu tiga batu ya. Ya. Kalau Bung mengamati Fakfak ini apa lagi yang lain selain memegang teguh satu tunggu tiga batu? Saya melihat bahwa ada satu kekurangan dari pemerintah Kabupaten Fakfak adalah kurangnya literasi. Salah satunya adalah toko buku. Saya melihat bahwa di Fakfak ini belum ada sebuah toko buku yang memanjakan kami yang pegiat literasi. Nah, orang-orang yang suka membaca, suka menulis, itu menjadi suatu kendala untuk bagi saya sendiri. Dan masukan saya kepada pemerintah untuk kalau bisa di Fakfak ini ada toko buku. Toko buku ya? Iya. Tapi Bung sendiri sebagai penulis, terus sebagai aktivis juga, apakah ada niat untuk buka toko buku di Fakfak atau tidak? Itu masih menjadi rencana planning. Ya. Itu kan juga bagian. Iya. Masa depan. Tapi lebih ke pemerintah untuk menghadirkan satu toko buku ya. Itu lebih toko ke buku. pemerintah. Tapi kalau perpustakaan sekarang saat ini mungkin bisa masih berjalan atau tidak? Saya juga, ya kita juga tidak terlalu update. Karena dulu, saya ingat sekali dulu perpustakaan di kota ya, di Gedung Pepera itu dulu kalau kita zaman SD, itu di guru berikan tugas, dikasih tugas, tapi nanti tugasnya itu buat di perpustakaan. Jadi masih connect ya, masih aktif, masih perpustakaan masih dipakai oleh anak. Jadi kita kalau pulang sekolah langsung ke perpustakaan untuk cari buku, oh harus tulis ini. Sampai ke SMP juga saya masih dapat, tapi entah kalau sekarang saya juga belum terlalu update. Ya tapi ini masukan ya bagi pemerintah daerah. Luar biasa. Ini juga masukan bagi pemerintah daerah dari seorang anak muda Fakfak juga yang berasal dari Kampung Kinam di Sri Kokas. Yang mempunyai, ya kalau mau bilang pegiat ya. Pegiat literasi. Luar biasa. Baik Bung, tadi kan sudah menceritakan terkait dengan literasi, terus tadi juga punya harapan kepada pemerintah daerah untuk membangun satu toko buku. Nah namun saya mendapatkan satu informasi ya, bukan informasi juga tapi ini memang sudah real, yang sudah di groundbreaking oleh Presiden. Tapi entah ya progres pembangunannya saya juga belum update kembali. Tapi investasi pupuk kaltim yang ada di Fakfak. Nah ini juga kan investasi ini berada satu daratan dengan Kampung Kinam ya. Kampung Kinam. Berarti Anda Mata, terus Fior ya, lari ke sana. Nah, Bung juga kan sebagai salah satu anak muda di Kampung Kinam ya, Fakfak ya. Nah, ini Bung melihat investasi ini seperti apa? Apakah ini menjadi langkah awal untuk menuju Fakfak emas atau seperti apa begitu? Baik, saya melihat investasi ini sebagai langkah awal yang bijak ya bagi pemerintah dan juga masyarakat Kabupaten Fakfak. Dan ketika investasi ini masuk, saya berharap bahwa bisa menjadi dampak yang positif bagi masyarakat yang hidup di sekitar perusahaan yang masuk di Kabupaten Fakfak ini. Dan salah satunya saya berharap ada UMKM yang bisa berkembang di sekitar perusahaan ini. UMKM ya? Iya. Berarti ini juga kan bisa ya koneksi ya, sinkron dengan program-program yang Bung punya planning untuk terkait literasi di kampung ya. Ini mungkin menjadi salah satu langkah bagus ya untuk perusahaan bisa mensupport terkait dengan ya satu ya mungkin pembangunan toko buku yang menghadirkan buku-buku yang terbaru lah ini juga ya.
Ada satu lagi yang saya lihat dari Apa? pupuk Kaltim ini adalah masyarakat yang hidup di sekitar situ ya. Saya melihat bahwa ini kalau bisa menjadi dampak yang positif bagi mereka. Salah satunya adalah rata-rata masyarakat yang hidup di sana adalah nelayan dan petani. Ya betul ya. Betul. Itu bisa diberikan ruang untuk mereka untuk bisa menjajakan usahanya begitu. Ya. Jadi perusahaan tidak lagi membeli ikan di luar, mengambil ikan dari luar, tapi bisa memanfaatkan nelayan yang ada. Nelayan dan petani yang ada. Iya. Berarti sebagai satu anak muda Fak-Fak, anak asli Kinam ya, Iya. Kinam mendukung penuh ya. Saya secara pribadi saya mendukung penuh. Mendukung penuh. Karena ini memang merupakan investasi luar biasa. Investasi luar biasa. Luar biasa. Baik Bung, ini kan tadi sudah banyak ya kita berdiskusi terkait mulai dari aktivis, terus menulis buku, sampai buku Jejak 98 ya, Iya. sampai berbicara terkait pembangunan, Fak-Fak, terus berbicara terkait investasi. Nah, ini kan Bung juga merupakan salah satu anak asli Fak-Fak ya, anak muda Fak-Fak yang sempat berkuliah di Jayapura, terus balik juga di Fak-Fak. Nah, ini Bung mempunyai harapan besar untuk anak muda saat ini seperti apa? Harapan dan motivasi. Berikan motivasi lah kepada anak muda saat ini seperti apa? Baik, saya mengutip sedikit dari salah satu quotes dari seorang tokoh. Dia adalah pencetus nama Republik Indonesia. Sosok itu adalah sosok Tan Malaka, salah satu pahlawan yang pernah dilupakan juga oleh bangsa ini. Dia mengatakan seperti begini, terbentur, terbentur, terbentuk. Itu dia punya kata-kata. Jadi kita sebagai pemuda jangan takut untuk mencoba. Kita harus berani untuk mencoba, dan terus mencoba. Dan saya berpesan kepada teman-teman pemuda Kabupaten Fak-Fak, kita adalah agen of change. Kita adalah agen perubahan. Jadi apapun yang kita lakukan harus terus berkarya. Jangan kita hanya fokus ke politik atau ke PNS, honorer, jangan. Kita bisa berkarya melalui podcast, melalui YouTube, melalui Instagram, Facebook, apapun itu kita bisa berkarya melalui itu. Jadi di zaman yang serba canggih sekarang ini kita mempunyai peluang untuk berkarya. Semua pemuda, semua anak-anak muda punya kesempatan yang sama saat ini. Luar biasa. Ini harapan dan berikan motivasi kata-kata. Ingat Tan Malaka, terbentur, baru terbentuk. Jadi benturkan diri dulu. Kamu benturkan diri, baru terbentuk. Kalau tak benturkan diri, mau terbentuk bagaimana? Aduh, ini kan Jadi parah harus juga. Berani coba ya. Iya, betul. Oke, teman-teman, sobat Embaran Media di mana saja Anda berada. Ya, kurang lebih 30, ya setengah jam lah kita sudah berdiskusi panjang lebar, menggali-gali sedikit lah terkait dengan rekam jejak ya, saya bilang rekam jejak seorang anak muda Fak-Fak, Ismail Weripang di Jayapura, dan juga sudah saat ini berada di Fak-Fak dan ingin membuat apa di Fak-Fak, kita sudah mengupas sedikit-sedikit lah. Teman-teman sobat Embaran Media, podcast Embaran Bercerita ini saya sedikit menyampaikan bagi teman-teman yang ingin bergabung atau ingin tampil secara langsung di podcast Embaran Bercerita ini, baik tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh adat, terus pemerintahan, pejabat siapapun, atau ya calon-calon bupati ya, bakal calon bupati yang ingin bergabung dengan kami di podcast Embaran Bercerita, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Baik, demikian podcast kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih Bung Ismail Weripang telah bergabung bersama kami di Embaran Bercerita. Saksikan terus podcast Embaran Bercerita, Embaran Media, medianya anak muda, informasi menjangkau Nusantara.